PKG, yaitu kemarin saya ikut PKG dan alhamdulillah saya dan sekolah kita merupakan 7 dari 26 lembaga yang ada di kecamatan ini yang bisa mengikuti PKG. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat rencana tindak lanjut dan disampaikan di depan Bapak Ibu guru semuanya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran dan kemanfaatan. Mari kita berdoa dulu sebentar. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar, nanti mengganggu waktunya sebentar karena ini juga sangat penting juga. Jadi nanti sekolah kita akan ada program baru lagi. Untuk itu langsung sebelum masuk di materi, ini tadi sebenarnya Ibu Kepala Sekolah juga sudah saya undang untuk ikut di sini, tapi beliaunya ada kegiatan di luar dan tidak bisa ditinggalkan. Maka di sini saya minta Bu Umi sebagai guru yang lebih senior untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Monggo Bu Umi, sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan yaitu presentasi dari program PKG dari PJOK SDN Kabupaten. Saya sebagai senior yang dituakan di SDN Kabupaten karena Ibu Kepala Sekolah berhalangan, maka untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak atau bekerja sama atau mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh guru PJOK di sekolah kita. Programnya yaitu rencananya Sabtu Sehat Jalan Santai. Jadi untuk Sabtu Sehat Jalan Santai ini akan diprogramkan di SP kita dan dilaksanakan. Semoga nanti program ini bisa berjalan dan bisa terimplementasi atau terlaksana dengan baik. Mungkin dari itu saja dari saya. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya silakan kepada Bu Umi atas sambutannya hari tadi. Selanjutnya langsung saja saya akan menyampaikan program yang akan kita buat, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya. Yaitu programnya adalah yaitu Sabtu Sehat Jalan Santai, di mana nanti rencananya kita akan melakukan jalan sehat atau jalan-jalan pada hari Sabtu. Nah, ini nanti kapan laksananya? Kemungkinan 1 bulan 1 kali. Pak ini tolong dilanjutkan. Nah, kenapa saya membuat program jalan santai dari Sabtu? Ini yang mau melatar belakang saya, yaitu program gerakan jalan sehat ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan fisik beserta mental seperti meningkatkan daya tahan tubuh. Kedua, karena sekolah kita memiliki fasilitasnya terbatas, ya. Jadi, namun kita memiliki semangat yang tinggi agar peserta didik tetap antusias dalam berolahraga dengan menggunakan aset yang ada. Kemudian kesenjangan, yaitu kurangnya serta sulitnya kerjasama dengan teman sejawat karena kita jarang bertemu, yang lainnya sibuk di
di luar, ada yang sibuk di kegiatannya masing-masing. Jadi kita jarang-jarang mengadakan kegiatan seperti ini berkolaborasi. Dengan kita awal seperti ini, semoga kita sebagai rekan sejawat nanti lebih bisa untuk berkolaborasi lagi. Selanjutnya adalah kebutuhan dalam program yaitu menyenangkan, menyehatkan, serta dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Ya, lanjut Mas David. Nah, untuk tujuan program ini adalah pertama yaitu memfasilitasi peserta didik untuk menerapkan pola hidup sehat. Kedua, meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Tiga, menimbulkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Keempat, membuat dan melatih bersosialisasi antar peserta didik. Jadi inilah tujuan program kita utamanya itu pertama menerapkan pola hidup sehat, terus kesehatan fisik dan mental, peduli terhadap lingkungan, terus melatih bersosialisasi. Karena zaman sekarang mungkin siswa-siswi kita bahkan anak sendiri kita sudah banyak yang terpengaruh dengan adanya gadget atau HP. Jadi sosialisasinya kurang, peduli lingkungan juga kurang, kesehatan fisiknya juga kurang. Nah, semoga dengan nanti kita melakukan program ini, semua itu bisa terkurangi sedikit demi sedikit. Lanjut, Mas. Ya, capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Satu, capaian pertama yaitu setiap peserta didik mampu menerapkan pola hidup sehat. Terus capaian satunya lagi yaitu setiap peserta didik dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Indikatornya adalah itu, peserta didik dapat mempresentasikan pola hidup sehat di depan kelas. Nanti semoga anak-anak juga bisa berbicara, mau berbicara, karena ketika kita tanya, sampaikan apa yang tadi dirasakan, ternyata malu-malu, tidak ada yang berani. Yaitu langkahnya pemberian materi dasar tentang lingkungan hidup. Indikator selanjutnya adalah peserta didik dapat melakukan rasa peduli terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya penjagaan sekolah kita yang setiap hari menyapu lantai, membersihkan, tapi anak-anak juga mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Yang keempat adalah pemberian tugas dan fasilitas presentasi hasil karya, nanti membuat hasil karya untuk anak-anak. Lanjut, Mas. Struktur programnya yaitu kelas 1 sampai kelas 6 semua nanti ikut terlibat dalam kegiatan ini. Dua, pengaturan program dilakukan 1 kali setiap bulan, Bapak Ibu ya. Dalam 1 bulan nanti kita agendakan di hari Sabtu itu 1 kali dalam 1 bulan kita mengadakan jalan santai atau jalan sehat keliling lingkungan sekitar sekolah. Ya, waktunya cukup 1 jam, kemudian cukup ya. Nggak usah lama-lama, ya nggak usah jauh-jauh, sekitar sini saja. Kita agendakan waktu 1 jam. Kalau terlalu lama nanti anak-anak kasihan, capek. Pelajaran berikutnya mana? Nah, pelajaran berikutnya nanti terganggu. Nah, untuk mitra itu adalah guru PJOK saya sendiri, nanti ada guru agama, mungkin Bu Dwi bisa ikut juga di kegiatan ini diharapkan. Terus guru kelas, semua Bapak Ibu guru kelas nanti juga ikut mendampingi. Terus ada TU dalam membantu pendampingan peserta didik dalam persiapan nanti. Oke. Lanjut. Terus kapasitas kelas atau sekolah. Sumber daya kita yaitu lingkungan sekitar sekolah. Karena di lingkungan kita pedesaan, pegunungan, banyak pohon, banyak alamnya kita manfaatkan. Ya. Jadi mungkin anak-anak terlalu jenuh kalau harus di sekolah terus, materinya di sekolah terus. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan kita buat program ini. Lalu ada aset basic tingginya memanfaatkan minat peserta didik terhadap gerak jalan santai serta kreativitas guru untuk menciptakan program yang menarik. Harapannya nanti tidak hanya saya yang akan membuat program, jadi mungkin Bapak Ibu guru punya program, kita berkolaborasi lagi, kita bekerja sama lagi demi kemajuan sekolah kita. Lanjut, Mas. Rencananya adalah evaluasi
subjek peserta didik, guru, dan sesama teman. Alatnya observasi, wawancara, angket, dan penilaian. Cara mengamati antusiasme peserta didik selama kegiatan. Nanti antusias anak-anak itu seperti apa, tolong diamati ya Bapak Ibu. Misalkan senang atau mungkin tidak senang, bosan Pak, males Pak. Nanti kita buat kenapa kok dia bosan, kenapa kok dia malas, nanti kita observasi. Terus memberikan angka dan mengukur tingkat kepuasan dan menilai hasil akhir observasi. Lanjut. Nah, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Tantangan kemungkinan kita adalah ini, kesulitan dalam mengatur barisan saat berjalan dan perbedaan minat peserta didik. Ini biasa tantangan yang utama. Kita ketika di jalan itu anak-anak disuruh tertib memang sulit. Jadi baris dua-dua, nanti ada yang 3, ada yang 1, bahkan ada yang memenuhi jalan ngalir. Terus ketika ada buah, ada bunga, yos pengen metik, ya toh namanya anak-anak ya. Itu salah satu tantangan kita. Nah nanti di situ kita memberikan wawasan kepada peserta didik supaya tertib, supaya peduli terhadap lingkungan, tidak harus dibentak, tidak harus dikasari, kita bekerja sama. Harapannya seperti itu nanti. Terus solusinya adalah kemungkinan solusi yang bisa dilakukan ini, mengkoordinasi teman sejawat untuk membantu dalam mengawasi peserta didik. Kita saling koordinasi, kita saling membantu, kita saling bekerja sama, gimana supaya anak-anak bisa tertib dalam berjalan itu nanti. Terus lingkungan kita juga tetap terjaga, warga sekitar tidak terganggu dengan adanya kegiatan ini. Kita harus berkolaborasi. Lanjut Mas. Untuk sudah sampai di sini, program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas program kita. Evaluasi yang berkelanjutan akan dilakukan untuk memperbaiki program pembelajaran di masa mendatang. Perlu diketahui Bapak Ibu, ya. Kenapa saya membuat program ini? Karena ketika saya mengajar olahraga, terutama pembelajaran PJOK, itu anak-anak peserta didik ketika diajak belajar itu banyak yang ngajaknya jalan-jalan. Pak, jalan-jalan Pak. Jadi yang ditanyakan ketika masuk jam pembelajaran PJOK itu bukan materinya apa, tapi yang ditanyakan sama anak-anak yaitu Pak, jalan-jalan kemana? Selalu seperti itu. Jadi kemungkinan anak-anak mungkin jenuh di sekolah, jenuh di dalam kelas, ya. Jadi nanti kita buatkan program ini. Karena itu saya memilih program ini supaya anak-anak ada angan-angan, ada oh besok waktunya jalan-jalan, hore, senang. Jadi ketika pembelajaran PJOK, anak-anak pikirannya tidak hanya jalan-jalan terus. Nah, tuh. Mudah-mudahan program ini nanti bisa terlaksana dengan baik, kita semua bisa mengimplementasikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Lanjut Mas. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya tentang program itu jalan santai di hari Sabtu. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang menambahkan, ada yang usul, monggo. Ya, Bu Dwi, gimana? Misalkan program ini diadakan 1 bulan 2 kali, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu yang lain setuju tidak apa-apa dan bisa menyiasati untuk waktunya. Tapi kita coba dulu 1 bulan anak-anak seperti apa nanti hasilnya, apakah senang, apakah bahagia, atau mungkin males, capek, males dan lain sebagainya harus kita coba dulu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain juga ada yang mau menambahkan untuk program ini. Sudah cukup ya?
bisa terlaksana dengan baik, kita juga bisa untuk semakin berkolaborasi lagi ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.